Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas perkembangan dewasa madya, yaitu berada di puncak karir. Video grafis ini dibuat oleh kelompok 6 yang beranggotakan Nabila Fauzia dengan NPM 100521223, Safa Safira Putri dengan NPM 100521233, dan Jihan Alia Talia Putri dengan NPM 100521234. Nah, karena sudah berkenalan, yuk kita simak videonya. Identitas narasumber. Nama atau inisial narasumber adalah B. Tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Agustus 1978. Usia, 44 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Agama, Islam. Pekerjaan, pelaut, steward. Alamat, Jalan Melikan, Yogyakarta. Fenomena. B merupakan seorang pekerja yang sedang berada pada puncak karir. Beliau bekerja di kapal pesiar luar negeri yang menjabat sebagai steward. Beliau sudah bekerja kurang lebih 19 tahun di dunia perlautan. Sebelum bekerja di dunia perlautan, ia bekerja di perhotelan yang ada di Indonesia. B memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, sehingga ia dapat mencapai puncak karir pada masa dewasa madya menjadi seorang steward di kapal pesiar luar negeri. Semua tugas perkembangan dewasa madya B sudah tercapai, kecuali tugas perkembangan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Hal ini dapat terjadi karena B bekerja di luar negeri sehingga ia jauh dari keluarga. Dampak dari tidak tercapainya tugas ini adalah kehampaan dan tidak bahagia meskipun ia berada di puncak karir. Teori dewasa madya. Usia madya atau usia setengah baya dikategorikan pada masa usia 40 hingga 60 tahun. Usia madya disebut juga sebagai periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia. Penguasaan tugas-tugas masa ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan baik pada usia dewasa madya maupun untuk tahun terakhir kehidupan dan pemanfaatan waktu luang. Hurlock 1999 membagi tugas perkembangan dewasa madya antara lain adalah tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik, tugas yang berkaitan dengan perubahan minat, tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan hidup, dan tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dalam pekerjaan, dewasa madya sudah berada dalam posisi puncak dan mendapatkan karir yang memuaskan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock bahwa masa dewasa madya merupakan masa pencapaian puncak prestasi. Kaum dewasa madya dikatakan telah memiliki kemapanan dan stabilitas baik dalam hal posisi atau jabatan dan keuangan. Milestone perkembangan dewasa madya dapat dilihat pada pernyataan di bawah ini. Yang pertama ada perkembangan fisik dan perkembangan kognitif. Lalu yang terakhir adalah perkembangan sosial emosi dewasa madya. Selanjutnya adalah pembahasan. Tugas perkembangan pada dewasa madya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Tugas ini tercapai karena narasumber telah mengalami penurunan penglihatan. Yang kedua adalah tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Tugas ini tercapai karena pada masa ini, narasumber lebih mengembangkan konsentrasi dalam bidang kerja dibandingkan dengan keinginan melakukan kegiatan yang lain. Dalam hal ini, narasumber yang mulanya berfokus pada bagian perhotelan, kini mengalami perubahan minat menjadi bidang pelayaran. Yang ketiga, tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan standar hidup. Tugas ini tercapai karena narasumber mengalami peningkatan dalam hidup dan tujuan narasumber telah terpenuhi. Lalu yang terakhir adalah tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Tugas ini belum tercapai pada bagian menyesuaikan diri dengan orang tua yang telah lanjut usia dan membantu anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Hal ini dipengaruhi oleh pekerjaan narasumber yang berada di luar negeri, sehingga minimnya waktu yang diluangkan dalam memelihara intimasi keluarga. Saran. Bagi individu yang tengah menghadapi masalah yang sama dengan narasumber,
Seorang suami diharapkan untuk tetap berkomunikasi dengan pasangan dan keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga, meskipun secara fisik tidak bersama sehingga bisa saling support. Untuk support bisa berupa dukungan emosional berupa empati, kepedulian, perhatian, dan kasih sayang terhadap pasangan dan keluarga. Selain itu juga dapat berupa dukungan fisik seperti bantuan langsung berupa jasa dan waktu. Meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah akan masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan. Bantuan berupa jasa dengan saling membantu, menjaga, dan mendidik anak bersama. Selain itu, suami harus bekerja sama dengan istri dan anak dengan membuat komitmen dan memberikan penjelasan serta pengertian kepada anak. Komunikasi yang baik yaitu mengatur waktu untuk menghubungi istri dan anak secara rutin setiap harinya dan melaksanakan jadwal yang telah dibuat secara rutin. Sekian video grafis dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.